لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah Masjid ke sini tuh. wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Nur Widianto SHUM, yang kami hormati Bapak Ketua IPHI Ranting Tamanan Dr. Haji Heru Subaris Kasjono SKM MKes, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Lisajidin ini dalam acara pengajian rutin 2 bulanan jamaah haji dan umroh Ranting Tamanan. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah tersanjungkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlimpah pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada pengikutnya, termasuk kita semua, dan yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf saya berbicara di depan akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini dalam acara pengajian rutin 2 bulanan jamaah haji dan umroh Ranting Tamanan.
Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Tisajidi. Untuk acara yang keempat yaitu penyerahan santunan anak yatim. Selanjutnya yang kelima yaitu acara inti pengajian. Untuk acara yang keenam yaitu sambutan dari Ketua IPHI Ranting Tamanan. Acara yang ketujuh yaitu laporan-laporan dan lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah untuk mempersingkat waktu acara pada kesempatan pagi hari ini, kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menambah kelancaran acara pada kesempatan pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Neni. Kepada Ibu Neni, waktu dan tempat dipersilakan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان و
والحب ذو العشب والريحان والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ibu Neni. Kepada Ibu Neni kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Lisa Jidin kepada Bapak Dr. Andes Haji Bambang Inanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Nur Widianto, yang kami hormati Ketua IPI Tamanan beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah haji berbagai tahun dan umroh yang kami hormati pula. Pertama tentu mari kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah hingga pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga Bapak Ibu kita semua bisa hadir di masjid ini. Atas nama takmir Masjid Lisa Jidin mengaturkan selamat datang dan terima kasih sekaligus monggo bersama-sama untuk menikmati hidangan kajian pengajian pada hari ini. Sekali lagi silakan nanti mengikuti pengajian dengan seluruh. Yang kedua, perlu kami informasikan bahwa di
di Masjid Ihsan Fiddin ini kalau ngaji seminggu 3 kali, malam Kamis, malam Selasa, dan Ahad pagi. Ahad pagi itu mulai jam subuh terus ngaji langsung, dan ngajinya sifatnya santai. Habis ngaji mungkin YouTube, mungkin bakso, mungkin juga pulang membawa apa namanya sesuatu. Kalau di sini begitu. Kalau Jumatan itu pasti habis Jumatan mesti ada makan. Walaupun tidak cukup ya, karena sama sini dekat dengan wali banyak mahasiswa dan juga menyediakan walaupun alat kadarnya lebih dari 300 makan. Kalau Jumatan itu biasanya, dan rata-rata itu musik Bapak Ibu di masjid ini setiap bulan rata-rata menghabiskan dana kurang lebih antara 8 sampai 9 juta setiap bulan. Setiap bulan itu ya informasi yang kedua, karena saya juga pernah mengurusi haji tahun 14 sampai tahun berapa ya, di Bantul itu saya kurang lebih 3 tahun di Kementerian Agama. Di kota itu pernah sekitar hampir 2 tahun kurang, sehingga boleh kami informasikan kalau mendaftarkan haji sekarang itu sudah menunggu 34 tahun lebih atau 34 tahunan. Nah, ini tentu kalau kita sudah mau ingin berangkat lagi dari sisi umur itu sudah agak berat. Kalau umurnya sudah 50, umurnya 34 atau 35, nanti berarti sudah umur berapa. Itu yang ketiga ya Bapak Ibu. Yang terakhir kami sampaikan, saya ikut pesan aja. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahasanya itu kami sampaikan makna Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, rahmatan lil alamin dan betul bahwa Islam itu agama yang aksesibel. Di Islam itu sebenarnya mudah diakses. Dia akses teksnya, Qur'annya, teksnya Qur'annya, sekali terjemahnya. Dia akses pemahamannya juga mudah bagi yang ingin, mau dan tekun untuk mempelajari. Karena saya pernah Bapak Ibu ikut studi banding ke salah satu tempat yang itu untuk pengajaran. Anak belajar 3 bulan sampai 4 bulan sudah bisa membaca kitab. 3 bulan sampai 4 bulan sudah bisa membaca kitab, walaupun pemula. Nah, sekali lagi dari aksesibel ya, Islam itu mudah dipahami juga, dan amalnya juga mudah dilaksanakan. Kalau sulit kita ini diberi keringanan, diberi rukhsah. Jadi sekali lagi Islam itu mudah. Sekali lagi Islam itu mudah. Mau kita akses dengan sebaik-baiknya, dengan cara ya kalau pendekatan paling tidak itu pendekatan bayani. Kita membaca teksnya, membaca lafaz-lafaznya, syukur kita bisa membaca sekaligus seperti maknanya. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jadi rahmat bentuk yang kedua itu adalah bahwa Islam itu mengajarkan non-diskriminatif. Islam itu mengajarkan semua itu setara,
tidak ada yang kemudian membeda-bedakan. Yang membedakan itu Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling membedakan adalah di antara siapa saja yang paling mulia. Kalau hadisnya itu ya walakin yang dulu kita biku pamalikum, tergantung orangnya, hatinya baik sekaligus amalnya juga. Sekira demikian saja Bapak Ibu sebagai sambutan kami. Sekali lagi selamat datang di Masjid Isajidin, dan mohon maaf pada teman-teman kami kalau ada banyak salah hilang. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pengajian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Takmir Masjid Isajidin Bapak Dr. Andes Haji Bambang Minanto. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Bambang Minanto kami terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, menginjak acara yang keempat yaitu penyerahan santunan anak-anak yatim. Di sini ada sekitar 10 anak yatim yang mendapatkan santunan. Kami bacakan. Yang pertama yaitu adik Febian Putra Pamungkas, yang kedua adik Dayanur atau Madun, yang ketiga adik Tirta Alamsyah, yang keempat adik Dodo, yang kelima adik Andini, yang keenam adik Luki Saputra, yang ketujuh adik Ristan Bintang, yang kedelapan adik Andi Novianto, yang kesembilan adik Roni Dwi Wicaksono, dan yang terakhir adik Arzan Artanabil. Tadi daftar adik-adik yang menerima santunan. Untuk yang mewakili adik Febian Putra Pamungkas dan adik Tirta Alamsyah, kami harapkan untuk maju ke depan dan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ketua IPHI Ranting Tamanan, Bapak Dr. Haji Heru Subaris Kasjono SKMMS, untuk menyerahkan sebagai simbolis. Monggo adik Tirta sama adik Febian untuk maju. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Heru Subaris Kasjono yang telah berkenan untuk memberikan simbolis memberikan santunan kepada anak-anak yatim kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Nur Widianto SU. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq lidhirahu kullihi wa kafa bihi shahidan.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ketua takmir Bapak yang kami muliakan dan kami hormati, kepada Bapak Dr. Haji Heru Subaris Asyuya, Ketua IPAI Tabanan, Bapak Wabul yang kami hormati, dan kepada seluruh jamaah haji yang bergabung dengan IPAI Tabanan, Bapak atau Ibu yang kami muliakan, semoga Allah merahmati. Amin. Alhamdulillah, masyaallah. Di pagi yang cerah ini saya agak flu dan batuk, namun diberi kesempatan satu lagi untuk bermimpi seperti Bapak. Jadi saya itu bermimpi, tapi biasanya kalau ditempel kita itu doa. Beberapa kali saya pernah belum memiliki sesuatu tinggal Bapak itu angguran ini, modal saya tahu. Daripada itu, alhamdulillah masyaallah. Ini panitia punya gunung tentang atau ya cerita tentang. Tidak salahnya memang di dalam awal dari kita berkisah tentang, dan kisah itu tentu tidak harus berbohong. Kalau kebutuhan Allah ini momen aja. Kebetulan sebelumnya saya perkenalkan, saya guru SMA dan SMP, mata pelajaran sirah nabawi, cerita komentar. Mungkin saya paling muda kalau saya tahu saya paling muda. Kalau di sekolah saya paling tua, di sini paling muda. Saya tinggal di Taman Tirto, di Taman Tirto, gereja. Kasihan banget, istri satu, anak-anak, cucu dua. Alhamdulillah. Saya menunjukkan bagaimana terkait dengan peristiwa nanti itu sebetulnya peristiwa yang muncul ya Nabi orang itu peristiwa yang harus disyukuri, karena Allah menyebut artinya bagi dengan mengajarkan Al-Quran, bahkan Allah menyebutkan telah memberikan cahaya setelah kesesakan selama sehari. Kenapa disebut mendapatkan cahaya secara gelap? Kita lihat saat-saat ya, sebelum Rasulullah diutus di muka bumi sebagai seorang Rasul, masyarakat saat itu memang masyarakat yang penuh dengan kejahilian. Yang ambil pertama dari kemusyrikan, diawali dari Amr bin Ufay bin Lu'ay. Itu Amr dari Bani Uzza, itu pedagang yang kaya yang dihormati di Segani, dan pemimpin Bani Uzza itu sering ke Syam itu membawa. Syam itu mana saja? Syam itu ya mungkin Bapak kita ya, Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah, Syam. Banyak sana Syam dan Mesir. Sering besar di bawah kawasan bawah. Namanya terpengaruh. Apa? Karena berdagang interaksi dengan saya itu banyak patung-patung. Ada patung Tubal, patung Lhasa, berbagai patung. Termasuk Rewan dia, jin nanti juga lebih sering untuk menggali patung juga.
Namun pertama memang diawali dengan terpengaruhnya orang-orang Romawi sering menyembah patung. Dibelilah patung dari Romawi, dipasang di Ka'bah. Memang Ka'bah itu banyak patung. Patungnya jadi 360. Nah, dipasang diikuti banyak orang. Nah, inilah keterpengaruhan. Dulu rusaknya masalah itu dari salah orang ini yang mengawali dari patung yang disembah. Sampai terus dari keturunan-keturunan Bani diikuti dengan Bani yang lain termasuk Bani Hashim. Sampai munculnya Rasulullah SAW. Sebenarnya sama juga. Sekarang juga ketika mahasiswa kaum muslimin entah itu dari Indonesia, Malaysia atau Pakistan belajar ke barat, pulang membawa pemikiran-pemikiran barat, ya, membawa sekulerisme. Dulu zaman Mataram Islam, zaman Demak Bintoro, atau zaman Kesultanan di Banten atau di Cirebon, atau Kesultanan di Nusantara ada sekulerisme. Islam diterapkan secara hukumnya diterapkan. Di Jogja itu kalau lihat di bekas-bekas prasasti di Jogja atau di Masjid Agung dan Keraton atau di Taman Sari ada tempat-tempat eksekutor hukuman mati. Dulu Islam diterapkan secara menyeluruh, lebih-lebih pada masa Demak Bintoro termasuk Kesultanan Islam. Namun ketika beranjaknya Belanda menjajah dipaksa dengan hukum Belanda, kemudian kaum muslimin yang menjadi penerusnya Belanda, baik itu Soekarno dan seterusnya penerusnya itu, karena Soekarno mengambil hukum tawar Belanda. Tapi kemudian mahasiswa belajar di sana, muncullah proposal masjid yang sekulerisme dan sebagainya. Para mahasiswa bangga, pengusaha Chicago tidak bangga sekulerisme. Mereka beli sekulerisme, menganggap Islam yang kembali kepada secara menyeluruh kafah itu Islam kolot, fundamentalis, radikal, intoleran dan sebagainya. Yang modern yaitu Islam yang tiba. Mereka membuat nama modern dan perlu dibuat program sampai sekarang. Namanya moderasi agama. Itulah program untuk melakukan modern Islam yang modern. Apa modern Islam yang menerima peradaban barat? Itulah latar usia dan ubah pada masa jahiliyah yang sekarang ini. Sama. Baik, saya lanjutkan. Setelah setelah masyarakat rusak, selain masa itu yaitu urusan kemusyrikan, juga kerusakan moral, ya, perzinahan. Kalau rumah sudah ada bendera putih, berarti rumah itu ada wanita yang siap dibeli dan siap dipakai. Racunan sudah biasa. Membunuh wanita hidup-hidup itu hal yang biasa. Sebagaimana Umar sama saja dia pernah melakukan dan dia menyesal. Kalau dulu membunuh wanita hidup-hidup, wanita sudah dibesarkan. Kalau sekarang bayi dibunuh aborsi, dibunuh. Jutaan aborsi ada di kota. Perselisihan antar suku antar kabinet itu sudah budaya. Ratusan tahun terus terjadi, baik di Mekah termasuk di Madinah. Itulah masa jahiliyah, masa ketenaran. Ya, curang, hutang dengan ribawi. Ya, kepimpinan pada masa itu, kepimpinan dunia dipimpin oleh kekuatan dunia Persia dan Romawi. Dua-duanya mengambil kepimpinan yang sifatnya otoriter, membuat kepimpinan yang mengambil kelas-kelas yang sosial yang berbeda. Tentu Romawi komunitas bangsawan dan warga yang di dekat pusat pemerintahnya itu memiliki hukum yang berbeda dengan negara-negara jajahannya, dan mereka melakukan
turun temurun. Begitu juga versi agama Majusi, agama iblis. Maka tanda-tanda itu akan diberi cahaya munculnya Rasulullah SAW di muka bumi ini banyak. Sebagaimana ya, kelahiran Rasulullah SAW, muncullah apa yang disebut dengan Persia hancur itu sananya sampai tiang-tiang di Palestina, api yang ratusan tahun tidak pernah padam. Itu api sesembahan. Orang-orang Romawi itu banyak juga yang mengikut Nasrani, namun orang-orang Yahudi banyak yang menunggu kedatangan Nabi. Mereka singgah di Madinah, ada Bani Waluqa, Bani Nadir, Bani Quraisy. Mereka berharap Nabi dari kalangan mereka. Maka mereka tahu tanda-tanda cahaya yang terang di atas langit. Mereka ikuti. Mereka tahu akan dibunuh. Bahkan nama Muhammad SAW itu nama yang selain mimpi dari Aminah, ya, ibu Rasulullah, juga nama dari kakeknya, yang kakeknya Abdul Muthalib itu pernah pergi besar diberi orang Yahudi, kalau nanti di tempatmu ada anak, lahir seorang nabi bernama Muhammad. Maka beberapa 4 kakek atau 4 bapak-bapak yang bersepuh itu pulang segera, saya kalau punya anak mereka diberi nama Muhammad, ada Muhammad bin Musa. Abdul Muthalib sudah nggak punya anak, tapi punya cucu diberi nama Muhammad. Jadi siapa? Jadi apa itu dan menunggu kedatangan. Rasulullah lahir memberi cahaya. Aminah menceritakan cahaya sampai ke Basra. Yang disini cahaya sampai ke Syam. Dan betul Basra dikuasai Islam lagi. Itu pada masa Umar. Itu sampai Syam. Syam itu kekuasaan Romawi. Ya, tadi saya sebut ada Palestina, termasuk Suriah, itu ada Gaza ya, dan ada Yordania, Lebanon, dikuasai Romawi. Tapi kemudian mereka juga meratakan Indonesia Islam, termasuk Persia. Nah, tanda-tanda itu banyak diyakini Yahudi dan dituju. Namun sayang sekali Yahudi itu dulu rasis, sampai sekarang masih rasis. Ketika dilihat nasabnya Rasulullah itu tidak menggantungkan Ishak, tidak kepada Bani Ishak, tidak kepada Yakub, yang menunjukkan Bani Ishak, yaitu anak dari Ishak. Ternyata dari Ismail, sisi Hajar, bukan dari Ishak, sisi dengan ibu yang beda. Mereka berusaha untuk menolak Nabi. Ini rasis, agama mereka sampai sekarang rasis. Sementara Islam itu diajarkan kepada semua suku, semua bangsa. Mengenal berbagai suku, berbagai bangsa yang disatukan dengan agama Islam. Cerita tentang Allah memberikan tanda dan kebenaran ya, dari ya, Siti Aminah yang mendapatkan singgah di Basra, dan hamil tidak terasa berat, tidak terasa beban, kemudian tidak ada nyidam, yang kemudian diterima seorang yang muslim namanya Halimah binti Sa'diyah, ya, yang kemudian kontanya subur, air susunya, kebunnya juga subur, air juga subur, yang diberkahi sampai 2 tahun kemudian minta diperpanjang untuk merawatnya. Aminah membolehkan, berakhir 4 tahun karena Allah mengirim malaikat untuk membisikkan hatinya bedah itu. Akhirnya tanpa ketakutan untuk dikembalikan dan dirawat oleh Aminah ibunda Rasulullah SAW. Ada kepikiran sudah ada. Allah ingin menunjukkan bagaimana seseorang itu sebagai calon pemimpin. Bahkan ikut kakeknya itu duduk di atas tilam, sehingga sana tilam itu kepimpinan orang-orang Mekah
anak menurut pemimpin. Anaknya kalau dulu sedih tidak pernah ada ya. Maka ketika Rasulullah dulu itu oleh paman-pamannya, padik-padik ya kita ambil kakeknya dicegah, tidak justru dibiarkan itu karena sendiri. Begitu juga ketika beliau umur 35 tahun, beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin, dipuji, disukai. Ya, ketika orang-orang Mekah jadi pada waktu itu membangun Ka'bah karena sudah perlu direnovasi. Ada satu batu yang belum dipasang, ada yang belum baca pasang keluar. Tapi yang jelas batu itu harus dipasang. Semua berebut untuk memasang dari berbagai kabinet, karena yang bisa memasang itu yang itulah yang dapat kehormatan, atau orang yang terhormat aja berhak memasang, karena itu yang memakai sebagai bangunan Ka'bah yang telah disebut. Baik itu dari Bani Usaha, Bani Hasim, Bani Adi, Bani Soleh, Amin, berbagai Bani kabilah-kabilah Arab itu berebut untuk memasang itu. Akhirnya mereka tidak ada titik temu. Kemudian mereka berusaha mencari solusi. Mereka kemudian tunggu siapa yang datang ke Ka'bah yang pertama di pagi hari ini, itu nanti akan dia yang akan menyelesaikan keputusan itu. Ternyata Rasulullah datang pagi itu, dan Rasulullah mudah. Dia meminta sorban, dia menggelar sorbannya. Sorbannya digelar berselimpat yang panjang. Kemudian minta batunya diletakkan di atas sorban itu. Akhirnya semua suku pegang semua tepi sorban, digelar selimpat. Suku Uzaah di sini, suku atau Bani Uzaah di sini, Bani Adi di sini, Bani Amin di sini, Bani Yasin di sini, Bani Murrah di sini, dan semua suku-suku ada di tepi itu. Kemudian semua merasa dihormati. Akhirnya orang puas dengan keputusan itu, dibilang dia aman. Itulah muncul pendidikan. Namun saya, setelah Rasulullah umur 40 tahun diputus sebagai seorang Rasul, nampaknya orang-orang Quraisy sebagaimana yang disinyalir oleh Maroko, disinyalir juga oleh Boyo, disinyalir oleh Nastura, para pendeta ini, Nastura atau Maroko atau Boyo termasuk orang alim dari Nasrani paman yang berbicara apa. Ini banyak akan dimusuhi oleh kaumnya, dan begitu dia mendapatkan wahyu, menyampaikan wahyu, betul-betul dimusuhi. Yang menyampaikan kepada Khadijah, kepada Ali, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Zaid bin Harithah ketika masih anak-anak. Kemudian kepada teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar menyampaikan kepada sahabatnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, kemudian Zubair bin Awam, Utsman bin Affan al-Sabidin. Kemudian sangat mengerti wakos. Semuanya dikatakan para orang-orang yang cerdas akan menjadi orang di surga, dakwah Islam yang merayap. Setelah kepada sahabat-sahabat dekatnya, kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada masyarakat umum di sunnah al-Haq, dimusuhi, dicaci, dianggap bodoh, dianggap gila, dianggap tukang sihir dan sebagainya. Namun semua agama itu tidak bermanfaat. Itulah Islam kebenaran. Sekarang berusaha ya, dianggap radikal. Islam menunjukkan syariat radikal, garis keras, ekstremis, fundamentalis. Yang benar yang mana? Yang moderat, yang pro juga di Barat. Nah, betul. Alhamdulillah. Padahal garis yang kuat mereka. Alhamdulillah sekarang jadi sudah libur, nggak ada lagi Jawa Masjid. Terakhir dulu di Siono kalau ketahui, Siono Jawa Tengah hari itu baik-baik kok ditembak. Sebelumnya ada di Semarang itu orang idiot, ya karena proyek kalau dia ditembak itu uang keluar. Orang idiot di Semarang itu ditembak, teroris. Masyarakat tahu itu idiot. Baik, jam IPHI tambah yang dimulai oleh Allah. Saya lanjutkan. Ya. Rasulullah SAW
tidak putus asa. Karena Rasulullah menyampaikan hal ini penuh tantangan. Dari tantangan yang sederhana dari semua orang sampai tantangan nyawa diburu-buru. Namun Allah menolong. Singkat cerita, kalau lama memang bisa hujan. Biasanya cerita itu ngantor di kelas. Dan kebetulan anak itu sekali senang. Bukan oleh bapak ini kesel kalau senang. Nah, Rasulullah SAW di akhir masa dakwah di Mekah yang penuh tantangan tadi, dengan meninggalnya pelindungnya yaitu Khadijah yang menjadi dana dalam dakwahnya sebagai orang kaya dengan dagangnya yang luar biasa, dengan pamannya sebagai pemimpin Abu Thalib yang melindungi dari segala ancaman, meninggal dua-duanya maka ancaman seperti itu. Muncullah binaan, berbagai hinaan muncul. Yang tadi dia orang menjaga, tidak hinaan dari yang kotoran, tepung dan sebagainya, sampai membunuh berapa kali. Abu Jahal pernah mencoba, Abu Lahab juga pernah mencoba, namun gagal. Yang terakhir ini yang paling dahsyat, yaitu Rasulullah SAW. Karena dakwah semakin menyebar seperti sebaran dan api membakar rumput kering cepat sekali, maka gelisahlah penduduk, dicap dengan sihir dan lemah. Justru orang-orang yang datang ke Ka'bah itu malah penasaran dengan kisah di antara tokoh di luar Mekah. Akhirnya mereka bermusyawarah di dalam itu. Dikirimlah hasil musyawarah itu namanya Utbah bin Rabi'ah dari Quraisy. Utbah menawari kepada Rasulullah dengan cara yang benar. Ya Abu Qasim, Rasulullah punya anak Qasim. Saya mau menyampaikan sesuatu kepada engkau. Silakan. Ya Abu Walid, Utbah bin Rabi'ah, yang namanya Walid bin Rabi'ah. Kalau engkau mau menghentikan, yaitu mereka istilahnya menjelekkan nenek moyang kami sesuai dengan kata Uzza, karena menghentikan dakwahnya Islam, menyerukan tauhid, menyerukan Allah. Kalau kau menghentikan aktivitas, menghentikan seruan, maka kami kumpulkan seluruh harta orang-orang Mekah, kau berikan, jadikan posisi orang terkaya di Mekah. Tapi kalau kau nggak mau, kami akan berikan posisi sebagaimana raja. Dan jika kau nggak mau, atau kau berikan pemimpin di antara kami, setiap keputusan akan dipimpin, tapi juga mengikuti budaya mereka. Yang pemimpin, tapi pemimpin harus mengikuti orang Quraisy. Kemudian ada yang lain menyebut, kalau kau ingin wanita yang cantik, kami jadikan cantik, kami ambil keputusan. Kemudian yang terakhir, kalau kau kenal kodam masjid, kami biayai untuk tampil, ya, ada kosong. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan Al-Quran yang isinya bahwa dia diutus untuk menyampaikan kabar gembira tentang adanya surga bagi mereka yang mengesahkan Allah, tidak menyebutkan Allah. Dan Rasul menyampaikan akan kabar buruk bagi mereka yang menolak kebenaran. Kami tidak diutus begitu. Utbah bin Rabi'ah saat itu terperanjat, ditawari begitu rupa nggak tertarik. Maka Utbah bin Rabi'ah pada waktu itu membenarkan, saat ini aja membenarkan. Kalau begitu engkau betul-betul seorang yang jujur, seorang yang layak gitu. Maka Utbah balik kepada para pemimpin Quraisy, musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya.
ada Walid al-Mughirah. Namun oleh Abu Jahal ketika Utbah tanya, kamu wajah berseri, tadinya beda dengan wajah ketika berangkat gelap sekali berseri. Iya. Saya sarankan biarkan Muhammad kalau dia belum Islam. Namun ada yang menurut dia mengakui kenabian, tapi belum bisa. Biarkan Muhammad menyampaikan ajaran, karena kalau dia ikuti tentu bangsa yang memimpin dunia. Wah, jangan marah. Kalau ngomong melindungi kami, jangan ikuti kata-kata ini. Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya beberapa kader kalah suara dengan Abu Jahal. Kader Abu Jahal, Utbah itu bilang, ya ini pendapatku, kau nggak mau yang Islam. Kader. Akhirnya rapat di jalur dakwah, kesimpulannya Muhammad dipanggil. Dipanggillah oleh Rasulullah. Ya. Sekarang kalau dulu Rasulullah kedudukannya sebagai Hizbul Rasul atau Hizbullah, kekuatan semacam kelompok harokah, kelompoknya Rasul, kedudukannya sudah sama dengan para pemimpin kabinet Quraisy, ya, karena diminta berunding di jalur dakwah ada tempat di DPR. Apa perundingannya? Sama isinya dengan tadi, dari tawaran harta, raja, kekuasaan. Rasul saya belum mengatakan saya ini bukan begitu. Nol hasil. Jamaah IBHI Taman yang dirahmati. Kenapa Rasul diberi kekuasaan menolak? Padahal Islam butuh kekuasaan. Di surat Al-Isra ayat 80, Rasul diminta berdoa sultan nasiro, kekuasaan yang menolong. Memang diberi merek nasiro, karena ini sultan yang tidak menolong. Jadi pemimpin boneka nggak mau. Pemimpin dengan menjalankan sistem kerajaan, pemimpin yang menjalankan sistem produk peradaban kaum Quraisy yang menghentikan ajaran Islam, memimpin dengan keinginan Quraisy nggak mau. Beda Rasulullah ketika hijrah di Madinah, Rasulullah memimpin, diterima dengan sepenuhnya oleh orang Aus dan Khazraj dengan Islam. Rasul memang betul dan orang-orang di Madinah telah disiapkan saya katakan untuk menerima kepimpinan Islam. Sementara orang-orang Quraisy memimpin dengan sistem yang sama. Itulah seharusnya kita tidak mudah menerima tawaran kepimpinan untuk menjalankan sistem yang sama. Rasulullah mampu merubah peradaban Mekah ataupun Madinah tidak dengan kekerasan, tidak dengan angkat pedang, namun dengan dakwah lisan. Dengan dakwah lisan. Ketika Rasulullah mendapatkan al-nusrah, yang ini harus diikuti. Yaitu siapa al-nusrah dan al-quwah? Siapa al-quwah? Awas dan Basrah. Siapa tokohnya? Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Jubair. Nah, ada tokoh kuncinya itu Sa'ad bin Mu'adz, ya, yang memberikan baiat sampai diikuti kaumnya, sampai akhirnya ketika pertama pertemuan Baiat Aqabah 1 itu hanya beberapa orang, 12 orang, tapi ketika Baiat Aqabah kedua ada 73 orang setahun berikutnya telah dibesarkan setahun oleh Usaid bin Jubair. Sukses dalam membesarkan setahun, orang Madinah menerima. Maka Rasulullah ketika hijrah disambut dengan salat dia, kemudian Rasulullah diterima sebagai pemimpin Mekah, pemimpin Madinah pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW membuat namanya Piagam Madinah, produk konstitusi pertama yang telah detail di dunia ketimbang Persia atau Romawi yang sepertinya tata raja dulu, namun ini sekarang tertulis untuk memberi aturan kepada orang-orang bukan hanya Muslim, termasuk orang Yahudi, orang-orang Muslim. Mereka terikat ke Madinah. Rasul dia akan sejak pemimpin. Dari Madinah itulah Rasulullah kemudian menyebarkan luas dengan dakwah dan perang dimulai bangga. Jadi proses wujudkan tegaknya kekuatan Islam
atau daulah Islam, negara Islam di Madinah itu tidak dengan perang. Namun ketika perang bukan Rasulullah menjadi kepala negara. Betul, janji-janji Allah telah terpenuhi. Umar menguasai Persia, menguasai. Ketika Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar wafat selama 2 tahun kepemimpinan. Setelah Rasul 10 tahun diganti oleh Abu Bakar 2 tahun diganti oleh Umar 10 tahun. Umar menguasai seluruh Syam dan Persia bahkan sebagian daerah Afrika, dan Utsman juga diantara sampai ke sebagian Asia. Nanti pada masa Ali adalah 5-6 tahun. Genap 30 tahun, genap 40 tahun bersama Rasul kepimpinan Islam. Kemudian muncul kekhilafan yang Mu'tadid, yang pemimpin yang menguasai Islam selama Muawiyah 100 tahun, kemudian Abbasiyah 500 tahun lebih, atau sekitar 700 tahun, kemudian Utsmaniyah selama 700 tahun, genap 1300 tahun. Pasca Pulau Positif setelah itu baru diakhiri dengan program namanya Jabri. Jamaah suku yang dalam jamaah Haji Taman Tirta dirahmati Allah. Untuk penutup, ya, kalau nanti ada tanya jawab yang ngomong, Islam itu sesuatu yang dijanjikan, yang pasti terjadi. Dan ini ada yang mencoba menolak hadis ini, tapi hadis ini mungkin dikatakan ahad atau sebagian ada yang menolak, tapi yang menerima juga. Jadi kalau ada hadis yang menolak, yang nggak ada itu nggak berarti hadis itu menolak. Hadis tentang terima kepemimpinan itu juga banyak. Ya, riwayat Imam Ahmad. Takunu nubuwwatu fikum masyaallah an takunu summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'uha summa takunu khilafatan wa manajib. Jadi Allah menjadikan kepimpinan masa kenabian. Setelah masa kenabian berakhir, Allah mencabutnya. Masa yang kedua disebut di sini summa takunu khilafatan wa manajib. Akan muncul khilafah penting untuk Nabi. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 30 tahun dalam Nabi disebut benar 30 tahun. Khilafatan orang dengan situ buah, fatakunu masya Allah. Ayat antakun kemudian dicabut summa yarfa'uha idza syaa. Idza sya'allahu ayyataha subhanahu bolkan adon. Kemudian muncul bolkan adon pada masa Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah yang kurang lebih sekitar 12 abad dan 13 abad. Masa ketiga bolkan adon. Di sini ada 5. Kemudian yang keempat yang sekarang ini itu Summa yarfa'uha idza syaa ayat fa'a summa takunu mulkan jabariyah. Pemimpin yang diktator. Setelah khilafah runtuh tahun 1924 muncullah Mustafa Kemal Atatürk yang mengganti azan dengan bahasa Turki, mengganti undang-undang Islam, hukum Islam dengan undang-undang Barat. Persis seperti pemimpin ini menerapkan undang-undang. Kemal Atatürk itulah pujian hidup yang suka. Setelah 1924 Mulkan Jabariyah, kemudian di sini ditutup, ya. Akan muncul apalagi yang terakhir summa yarfa'uha idza syaa yarfa'uha summa takunu khilafatan ma'afinan sintu sumasa. Akan muncul khilafah setelah semua sangat terus. Jadi tidak ada hari kiamat sebelum muncul khilafah setelah. Insya Allah akan muncul lagi. Oleh karena itu, ketika kita zaman penuh kebohongan itu sudah disebut oleh Rasul. Zaman itu pemimpin yang bohong diikuti, dipuji, sementara yang jujur dikhianati, yang jujur ditolak. Itu sudah disebut oleh Rasul. Mereka yang mendukungnya tidak akan mencium Rasul. Akan mencium
tidak akan bersama kulit lada kausar dan tidak akan minum lada kausar. Ditolak lagi. Bukan umatnya Rasul yang mendukung pemimpin. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh pesimis karena Islam itu diturunkan untuk dibenarkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda, kira Allah yang utus rasulnya bil huda dengan petunjuk Al-Qur'an, wal dinil haq, dengan din yang hak, yaitu Islam. Untuk apa? Lidikiru ala dinil haq, untuk dibenarkan din yang hak. Betul, dilaporasikan nanti betul-betul akan menguasai. Sebagaimana janji Yahudi akan lenyap sampai batu dan pepohonan itu mengarah jadi di belakang mencari batu. Bahkan Rasul akan menyebut dan menjanjikan setelah bangsa Roma juga akan dikuasai Roma Italia dulu. Bangsa Roma Istanbul. Banyak termasuk munculnya Imam Mahdi setelah 3 anak khalifah bertengkar. Nanti muncul khalifah dulu, muncul khalifah jadi Imam Mahdi juga. Muncul Nabi Isa, baru khilafah yang akhir makmur, Imam Mahdi yang akhir makmur, Isa al-Masih muncul di Kabui yang akhir makmur, baru membunuh Dajjal, kembali ke aman lagi, baru kiamat bukan umat Islam diucapkan oleh musuh, namun diambil Allah, karena kiamat dipertemukan dengan orang kafir saja, tidak kepada orang. Insya Allah. Jadi sekali lagi kita harus optimis Islam akan menguasai. Itu surat An-Nur ayat 55 Allah juga berjanji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakbiruna fil ardi kama istakbara alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi qadarahu wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika hum fasiqun. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah berjanji kepada orang beriman di antara kamu. Kalau kita wa solihat dan beramal soleh. Jadi apa yang diberikan? Saya saktiman yang diberikan akan dibenarkan dari kamu selama ini. Yang sekarang harus takut dengan PPP sebagai negeri penjajah yang meluruskan melindungi dengan Israel penjajah sebagai penjajahan Amerika dan Inggris dengan kekuatan PPP nanti akan dibenarkan di muka bumi. Kalau sahabat dan kita mengikuti sebagai orang mereka berkuasa. Dan ayat tadi menjelaskan Allah akan meneguhkan dengan ridho sama di mereka. Allah akan membuka keadaan yang tadi terdapat di amal sebesar. Dan mereka akan menyembah Allah, tidak akan menundukkan. Siapa yang ingkar setelah janji itu, dia adalah orang yang fasik. Mungkin itu kalau 5 menit, kalau ada tambahan atau masukan atau maaf saya mungkin kurang sopan karena saya juga atau pertanyaan yang mungkin bisa dijawab 1 atau 2 mungkin maupun. Ibu, monggo dipersilakan kalau ada yang mau bertanya kepada Bapak Ustaz. Perwakilan juga dipersilakan, monggo. Ada enggak? Monggo. Kelihatannya nggak ada Pak Ustaz. Sudah jelas semua kayaknya. Monggo Pak Ustaz dilanjut. Akhirnya ya memang kita harus memperbaiki keluarga kita. Namun tidak bisa berhenti, kita harus pulang perbaikan. Susah. Rasulullah juga tidak bisa memperbaiki tamannya. Jadi keluarga kita itu optimalkan, jadi kalau nggak bisa tetap kita harus wajib memperbaiki sinergis.
Jadi kalau ada di antara kita keluarga yang baik juga, karena Rasul juga tidak bisa memberi hidayah kepada memberi doa. Dakwah itu harus sabar, ya, dengan lisan. Ya. Dakwah sabar dengan lisan. Dengan lisan inilah Rasul kita. Dengan lisan inilah Islam bersabar di sini. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang dirugikan oleh Rasulullah, di mana jauh waktunya dengan Rasul ketika masih hidup, namun masih memanjat dari Rasul dan mempercayai ajaran Rasul dan istiqomah. Tidak mudah keluar dari Islam. Mudah-mudahan sedikit tambahan, karena banyak orang yang masuk Islam tidak sengaja atau tidak sadar. Ketika dia mengatakan semua benar untuk keluar dari Islam, ketika dia melanggar dari Islam berat, Islam dan Islam seperti barat, dia terus mengatakan organisasi Islam yang tradisional, Islam yang sering kultur, Islam Nusantara dan sebagainya. Islam itu universal. Islam itu bisa mengikuti manusia dari berbagai daerah. Ya, itu insyaallah kita bisa istiqomah tidak larut pada posisi-posisi yang luar biasa. Karena perang pikiran itu real Pak. Ada yang menyerukan, ada yang menyerukan kelihatannya indah, tapi itu rusak. Tahu? Kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lil-mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, akhirlah kami jalan pada husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dan juga dalam keadaan suhul khotimah, suhul khotimah, suhul khotimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami mendapatkan surga, mudahkanlah kami mendapatkan surga, mudahkanlah kami mendapatkan surga. Ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami dari neraka, haramkanlah kami dari neraka, jauhkanlah kami dari neraka. Ya Allah ya Rahim, berilah petunjukkan kami ampun untuk bersakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak dan cucu kami anak yang soleh dan solehah, anak sampai setelah kepada orang tuanya. Ya Rahman ya Rahim, ampunlah segala dosa orang tua kami, sayanglah segala dosa orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkanlah kuburnya kedua orang tua kami. Ya Rahman ya Rahim, berilah mereka di dalam kubur seperti kubur surga. Ya Rahman ya Rahim, sayangilah istri kami ya Allah, ampunilah istri kami ya Allah, berilah petunjuk istri kami ya Allah, berilah kemudahan untuk mentaati perintahmu ya Allah, berilah kemudahan untuk mentaati suaminya ya Allah. Ya Allah ya Rahim, ampunilah suami kami ya Allah, mudahkanlah mencari rezeki ya Allah,
berilah petunjuk untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berilah petunjuk mereka tertumbuh kepada hukum-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari kesesatan yang terus-menerus ya Allah. Jauhkanlah mereka dari kedoliman yang terus-menerus ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampunilah hamba-Mu ini yang tidak pandai bersyukur, yang tidak mampu bersabar. Ajarilah hamba-Mu ini kepada orang yang bersyukur, termasuk orang-orang yang ahli bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah kami, berilah kami arahan jadi orang-orang yang sabar, sehingga kami mudah ke surga tanpa hisab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi acara inti pengajian yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Nur Widianto SU. Kepada Bapak Ustaz kami ucapkan terima kasih, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang mendengarkan, semoga bisa mengambil hikmahnya dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua IPI Ranting Tamanan Bapak Dr. Haji Subares Asjono SKMRS kepada beliau waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Amir Majid Desa Diki, terutama pada Bapak Ketua Takmir, Bapak Dr. Andes Haji Bambang Winanto, yang alhamdulillah sudah memberikan semuanya dari terlaksananya pada bulan pada pagi hari ini PRI Ranting Tamanan. Yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Ustaz Nur Widianto Sarjana Muhammadiyah yang alhamdulillah memberikan tausiah pada kita yang tadi mengingatkan bagaimana Nabiya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mulai dari awal sampai kondisi sekarang. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semuanya dan kita ambil manfaatnya. Selanjutnya saya terima kasih juga pada kali ini Bapak Prabowo sehat Tamanan dan sekaligus sebagai Ketua Cabang IPRI Tamanan. Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita dan selalu bersama-sama kita semua. Bapak Ibu saya hormati, karena waktu yang sudah siang, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat di sekitar Tamanan di desa Tamanan. Beberapa program yang alhamdulillah sudah berjalan, yaitu sobat haji, dan sobat haji ini kita ikut untuk menjaga makbuliyah haji dan umroh, yaitu
memberikan sodako, sedekah, infak dan sebagainya yang kita terima dan kita berikan kepada yaitu kaum duafa di sekitar taman dan terutama pada saat pengajian seperti ini. Yang tadi di sini ada lebih 10 anak dan tempat lain yang juga kita jadikan apa kita tempati seperti kita, walaupun jumlahnya tidak banyak ya, tapi untuk memberikan apa perhatian kita dan ngobrol nanti bisa berlanjut tidak hanya pada saat pengajian. Jadi insya Allah bisa kita berikan selalu. Kemudian program kedua, mulai tahun kemarin kita buat kalender ya, untuk hari umroh di Desa Taman. Alhamdulillah sekarang sudah proses dan insya Allah awal Desember sudah jadi. Dan dari bagi Bapak Ibu nanti yang melaksanakan dan mungkin kan membeli itu di awal Desember. Insya Allah di pengajian bulan Desember itu semua di dan Bapak Ibu bisa membeli atau menggantikan apa yang saya mengganti itu cetak kalender. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahun kemarin kalendernya muncul di bulan Februari, ini tahun ini kita sedangkan Desember sudah jadi ya, sehingga Bapak Ibu tidak usah pakai kalender yang lain, jadi kalender BHI itu harapannya dari kita. Kemudian program yang ketiga itu pengadaan makam haji Allah yang kebetulan diketuai oleh Pak Dr. Andes dan Pak Joko juga sudah proses cukup lama dan juga nanti restunya bisa segera terus ya kita membeli tanah di daerah timur sebelum daerah timur. Jadi kita bisa membeli tanah seluas 1087 meter yang kita pergunakan untuk makam haji dan umroh tahun ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan nanti insya Allah segera dibahas dengan dia berapa pesanannya untuk setiap program. Ini untuk masa depan kita. Ya bagi Bapak Ibu yang mungkin ya bukan berkomunikasi di sini dan sebagainya menginginkan insya Allah kita bisa jadi sudah proses insya Allah mau 200. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih semuanya selama ini baik dari bentuk apapun, baik pikiran, ide, tenaga, uang dan sebagainya. Kami pengurus mengucapkan banyak terima kasih dan insya Allah semuanya akan mendapat pengganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua IPHI Ranting Tanaman Bapak Dr. Haji Heru Subaris Asjono SKM MKes. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang ke-7 yaitu laporan keuangan, pengumuman dan lain-lain.
Kepada Bapak yang terhormat Bapak Muhyasin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah dengan waktu pada saya. Perlu saya sampaikan laporan keuangan dari negara. Yang pertama adalah iuran anggota. Jadi iuran anggota untuk jamaah haji dan umroh. Iuran itu digunakan untuk operasional termasuk persewaan nyewa bis, kalau pas ada acara kegiatan pengajian cabang dan lain-lain. Jadi uang itu kita manfaatkan untuk keperluan tersebut. Yang pertama adalah saldo bulan lalu untuk iuran anggota itu sejumlah 3.742.200. Hari ini terkumpul 1.155.000. Saldo akhir sampai dengan hari ini 4.897.200 rupiah. Untuk infak saldo lalu 2.350.850. Alhamdulillah hari ini masuk 850.000. Kita bagi dua untuk kepengurusan IPHI dan masjid. Jadi ada penambahan saldo infak 425.000. Saldo akhir adalah 2.775.850 rupiah. Yang ketiga, program sholat haji yang disampaikan oleh Pak Heru sebagai ketua. Program ini akan tetap berjalan terus, sehingga biasanya akan kami share di grup masing-masing paduan. Untuk itu bagi Bapak Ibu jamaah haji dan umroh, kalau berkenan untuk menjadi donatur bisa langsung di pengumuman tersebut dan ada nomor rekeningnya. Nanti akan sudah dilaporkan juga di grup tersebut. Untuk sholat haji saldo bulan lalu terkumpul 2.673.000. Ini sudah mulai pengurangan ini. Jadi terakhir ya, masuk menjelang pengajian sekarang ini 750.000. Saldo akhirnya dan dikurangi saldo akhirnya sampai sekarang ini 2.423.000. Itu informasi laporan keuangan. Semoga Allah menjadikan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya dan dicatat sebagai amalan dan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman berikutnya untuk informasi pengajian cabang. Insya Allah cabang Bangkalan, cabang Bangkalan, insya Allah nanti akan diadakan hari Ahad tanggal 13 Oktober pukul 08 WIB bertempat di Masjid Al-Waro, Renteng itu Renteng 01 Jaminan Bangkalan. Jadi acaranya rumah sakit RC ke timur, kira-kira 1 kilo kalau enggak ya kurang dikit. Nanti dari situ ada masjid masuk ke kanan, Masjid Al-Waro. Insya Allah akan kita share lokasinya. Dan pengurus daerah Tamangan menyediakan satu armada bis seperti biasa. Nanti hari Ahad tanggal 13 tempat kumpulnya di Masjid Makmur Rahayu. Seperti biasa kita berangkat biasanya kita pukul 7.00 kita bisa berangkat bersama-sama. Monggo barangkali Bapak Ibu yang berkenan untuk bis bisa kita presentasi dengan satu armada. Informasi berikutnya adalah untuk pengajian yang akan datang di daerah Tamangan bertempat di Masjid Al-Fajar Kauman. Insya Allah nanti diadakan di bulan Desember, awal bulan awal bulan Desember. Jadi pengajian yang datang adalah di Masjid Kauman di Al-Fajar, di Masjid Al-Fajar. Monggo nanti koordinator Masjid Al-Fajar bisa berkoordinasi dengan jamaah-jamaah setempat untuk kesiapan pengajian tersebut. Menambahkan untuk informasi kalender, insya Allah nanti sudah ada kesempatan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau donasi dengan mengiklankan usahanya. Sekali lagi bapak ibu yang mau mengiklankan usahanya, kita fasilitasi di kolom yang sudah kita sediakan di kalender. Insya Allah itu akan terbaca lebih dari 200 jamaah yang ada di Tamangan. Jadi iklan di kalender yang dirilis oleh IPHI Tamangan.
Dan itu nanti ketentuannya sudah kita buatkan proposal masing-masing, atau Bapak Ibu yang berkenan langsung aja bisa menghubungi Pak Haji Untung, beliau sebagai koordinator penyelenggaraan pembuatan kalender tahun 2025. Untuk itu kita mohon Bapak Ibu nanti kalendernya insya Allah di awal bulan Desember sudah jadi. Kita harapkan Bapak Ibu semuanya bisa memiliki kalender tersebut daripada dari kalender dari luar, sehingga sedikit kita berikan infak misalkan ke pengurusan IBAI ini. Itu bisa yang saya sampaikan untuk informasi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu Pak Heru bisa menyampaikan pembagian infak hasil pengajian hari ini ke takmir masjid desa ini. Monggo Bapak takmir bisa atau yang wakil bisa maju ke depan untuk menerima pembagian hasil infak. Demikian informasi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup di taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, apabila ada saya dalam demikian laporan dari keseluruhan di siang hari ini pada kekurangan dan lain-lain yang disampaikan oleh yang sebesar-besarnya Pak Yasin. Yes.